CEO terkejut menemukan bahwa wanita yang memiliki pertemuan singkat semalam dengannya adalah karyawan di bawah grupnya. Saat itu, wanita juga menyadari bahwa CEO adalah model pria yang disewa semalam dengan 100 yuan. Dengan penuh penyesalan, ia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, itu belum termasuk haid yang biasanya datang tepat waktu, tapi kali ini terlambat. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Tapi, setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi padanya karena dia memiliki masalah ketidaksuburan. Namun, ia masih tidak bisa menahan diri untuk diam-diam membeli tes kehamilan. Dengan hati yang gelisah, setelah ia membuang kantongnya ke dalam tempat sampah, ia secara tidak sengaja bertabrakan dengan CEO. Pada saat mereka bertatapan, seolah dapat mendengar detak jantung satu sama lain. Hingga seorang karyawan melintas dan menyapa CEO, wanita itu baru tersadar. Maka, dengan hormat ia menyapa dan kemudian panik melarikan diri. Bahkan, ia tidak menyadari bahwa tes kehamilan jatuh ke tanah. Namun, CEO secara tidak sengaja menemukan tes kehamilan yang dijatuhkan oleh wanita itu. Saat itu, dia melihat CEO tidak jauh darinya sedang menatapnya. Di bawah pengaruh alkohol, dia mengeluarkan selembar uang untuk menghargai dirinya sendiri. Tidak disayangi orang tua, keluarganya menilai dia dengan harga jelas sebagai alat untuk menghasilkan uang. Mantan tunangannya belum menikah tetapi sudah banyak gosip yang beredar. Memikirkan semua ini, dia memutuskan untuk hidup untuk dirinya sendiri. Saat itu, CEO melihat wanita itu di tengah kerumunan. Dan wanita itu juga menyadari bahwa dia telah membuat masalah besar kali ini. Karena sudah seperti ini, dia tidak punya pilihan selain mengeraskan hati dan berusaha menghindari pertemuan dengan CEO seakan tidak ada yang terjadi. CEO yang menemukan alat tes kehamilan curiga wanita hamil anaknya sendiri. Maka segera meminta asisten untuk mengatur pemeriksaan kesehatan bagi seluruh karyawan. Sebagai sahabat, dokter pemeriksa memberitahu wanita. Dia sudah hamil 4 minggu dan hamil dengan anak kembar. Mian. Apa kamu tidak salah? Bagaimana bisa salah? Di daftar hasilnya sangat jelas itu adalah anak kembar. Wanita itu segera menyadari bahwa malam yang aneh sebulan yang lalu ternyata memberinya 2 anak sekaligus. Dia hamil di luar nikah dan anak itu adalah anak bosnya. Setelah berpikir-pikir, anak ini tidak bisa ditinggalkan. Maka meminta sahabatnya untuk membantunya membuat janji untuk operasi. Sahabatnya memperingatkannya untuk berpikir 2 kali. Ini adalah anak kembar, 2 nyawa. Namun wanita itu sudah bulat tekadnya. Sementara itu, CEO menerima telepon mendesak dari neneknya tentang pernikahan. Halo nenek, kakak, nenek sudah mengatur agar menantu membawa ke sini besok malam. Hari ini matahari sangat terik. Nenek, saya sudah bilang, jadi jangan khawatir. Nenek, tunggu sebentar lagi. Siapa tahu, nenek mungkin akan segera memberi kabar. Kau ini bocah nakal. Jangan mengandalkan nenek. Rekan-rekan kerja terus-menerus menyusahkan wanita itu. Hanya karena sepupu wanita licik itu. Dialah gadis yang disukai nenek CEO. Mengandalkan kemungkinan untuk dekat dengan CEO. Kemudian mulai menyombongkan diri. Bahkan memaksa wanita untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan. Untungnya, saat itu CEO muncul tepat waktu untuk menyelamatkan wanita. Saat ini, asisten sudah menemukan bahwa wanita tersebut memang hamil. Dan telah mengatur operasi untuk akhir pekan. CEO berusaha mencegah wanita tersebut menjalani operasi. Bahkan meminta asisten untuk memberitahu semua rumah sakit di kota. Menolak untuk menerima operasi wanita tersebut. Dan meminta asisten untuk memberikan perhatian khusus kepada wanita itu. Tidak boleh membiarkan dia mengalami sedikit pun insiden. Keesokan harinya, asisten memberikan makanan bergizi kepada semua karyawan. Tanpa mereka sadari, mereka semua mendapatkan keuntungan dari wanita itu. Dia hamil dengan sesuatu yang berharga. Wanita licik itu bahkan memberikan 1 mangkuk sup lebih banyak kepada wanita itu. Kemudian mulai mempermalukan wanita itu dengan sindiran. Kehidupan pribadinya tidak teratur. Pasti didapatkan dengan cara yang tidak pantas. Rekan kerja wanita yang lain juga menambah api. Asisten memberitahunya bahwa itu adalah obat untuk menjaga kehamilan. Hanya karena kakak iparnya yang baru hamil. Dia selalu meminum ini setiap hari, dan dia tidak akan salah mengenali. Namun, tiba-tiba wanita itu mengalami mual kehamilan. Ini semakin menguatkan bukti bahwa dia hamil. CEO akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menghadapi wanita itu. Namun, wanita itu berkata bahwa di antara mereka, itu adalah kesalahpahaman, bahwa dia tidak hamil dengan anak CEO, melainkan anak mantan pacarnya. Dia meminta CEO untuk tidak berpikir terlalu banyak. Namun, CEO dengan jelas ingat, jelas bahwa malam itu adalah yang pertama bagi wanita itu. Wanita itu tahu dengan baik, siapapun anak itu. Dia tidak mungkin melahirkan anak itu. Jadi, dia pergi dengan surat pengantar untuk menjalani operasi. Yang tidak dia duga adalah, tidak ada satupun rumah sakit di kota yang berani melakukan operasi padanya. Gila.
Paling enggak ini ada 50 meter. Dari sejauh itu masih bisa masuk. Pasti hoki. Anak muda, aku sudah berumur. Malas jalan. Boleh bantuin lempar? Akurat sekali. Anak muda, dengan bakat kamu main basket, itu pasti masuk terus. Gabung ke tim kita saja. Aku nggak tertarik. Jangan-jangan dia itu... Sepertinya kamu asisten pelatih tim petir yang dipecat ya. Gabung aja ke tim kita, gimana? Gaji pokok 16 juta, ditambah jaminan kerja. Uang nggak penting. Yang ku mau taktik sama sistem mainnya, semuanya harus dengerin aku. Selamat gabung di tim kami. Pak Tua, besok aku baru kesana buat laporan. Coach Barudin, kasih dia posisi asisten pelatih apa nggak terlalu sayang? Lihat dulu dia tanda tangan apa. Kontrak pemain Coach Barudin emang luar biasa. Aku selalu merasa kayaknya agak sesimpel itu. Cuma jadi asisten pelatih itu sayang sekali. Aku yakin nanti dia pasti bakal turun ke lapangan. Kamu buta ya? Asisten pelatih Kevin juga datang. Kakek Barudin, Bukannya ini pelatih suka mabuk yang sudah diusir dari tim petir? Iya kan? Kalian berani juga ya? Orang apapun bisa kalian tampung. Pelatih, urusan tim kami. Gak usah kamu ikut campur. Tim sampah emang suka ngerekrut pemain sampah. Asisten Kevin, gak usah tanggepin mereka. Sini aku kenali dulu. Ini Risa, dia bos dari tim kita. Semuanya, dia ini asisten pelatih baru di tim kita. Kakek Barudin, orang kayak gitu bisa diandelin nggak? Kelihatannya aja nggak bisa main bola basket. Iya. Kalau dia beneran hebat, mana mungkin sampai diusir keluar? Kakek Barudin, aku percaya sama instingmu. Tapi kondisi tim kita sekarang, bahkan dibandingkan sama tim amatir aja, rasanya nggak ada yang bisa ubah keadaan. siapa bilang? Tim yang barusan itu, menurutku, mereka emang punya fisik yang lebih kuat. Tingkatin fisiknya. Mereka bisa rebut rebound kok. Kalian bisa pakai strategi bertahan 2-3. Kecepatan mereka nggak lebih dari kalian. Kalian bisa buka ruang buat gerak, terus passing bola yang banyak, lihat ada celah langsung tembak. Gitu aja. Kirain bakal kasih strategi jenis apa? Shooter jarak jauh butuh hoki. Kalau kita punya akurasi kayak gitu, dari dulu kita udah lakukan. Teori mah gampang. Pantas diusir dari tim petir. Nembak bola emang sesulit itu ya. Ngomong enak. Coba rasain. Ayo. Kakek Barudin, ini... Masa dia mau? Aku menemukan harta karun. Nembak bola emang sesulit itu ya? Paling juga hoki. Aku juga bisa masukin. Gila! Gila! Buset, akurasinya bagus sekali. Mulai hari ini, aku yang bakal latih kalian. Kalah. Kita kalah. Kalian juga jauh sekali. Pelatih, kami udah main sesuai taktik kamu. Kenapa bisa kalah separah itu? Aku juga gak nyangka tim naga hebat sekali. Kayaknya sejak Kevin pergi, setiap kali kita tanding, itu makin sulit. Kamu apa? Dulu bisa menang karena Kevin yang gak guna itu ya? Maksud aku bukan itu. Sudahlah. Dengarkan aku. Sebentar lagi. Hasil pertandingan sudah keluar. 100 lawan 19. Lihat, aku sudah bilang. Sampah kayak Kevin, dia emangnya punya kemampuan apa? Kalah 81 poin. 81 poin. Itu mah sama aja kayak 0 poin. Benar-benar bikin malu. Yang 100 poin itu tim ajaib. Kevin yang menang. Apa? Kevin sampah itu bisa ngalahin tim rudal. Kamu gak salah ya?
Ini cuma hoki. Pemain andalan tim brutal nggak ada yang main. Yang dimainin 3 pemain asing. Pemain asing? Oh, aku ngerti. Pasti mereka pemain baru. Iya. Kevin yang gak guna itu. Oke sekali. Aku malah kalah sama kakek Bahruti. Pelatih, 3 orang itu kan pemain top yang kita undang dari luar provinsi. Tim kita sekarang harusnya lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan bisa 2 kali lebih kuat. Kok malah kalah sama tim ajaib? Gara-gara Kevin, dia buat tim ajaib jadi berubah total. Bos, Jangan panggil aku bos. Aku sudah keluarin banyak uang buat kalian. Kalian malah dibantai. Pergi aja kalian dari sini. bos jangan emosi dulu. Aku masih punya ide. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, kamu pergi aja dari sini. Iya. Pelatih, kita sudah kalah. Kita masih bisa ngapain? Kan masih ada timnya Kevin. Kita beli aja semua tim mereka. Terus kita pakai nama mereka buat ikut ke final.